Baik, pada hari ini, ya, tepatnya terkait dengan perkuliahan hari pekan ketiga ya, pekan ketiga membahas terkait dengan dasar-dasar P3K ya. Kita sebelumnya sudah membahas di minggu kemarin ya terkait perundangannya. Mungkin akan dibahas kembali tentang perundangan sekilas ya. Oke, dari pembelajaran pada pertemuan 3 ini ya, di mana adik-adik harapannya dapat memahami ya terkait dengan dasar-dasar P3K di tempat kerja. Skupnya ini kita membahasnya terkait di tempat kerja ya. Jadi ranahnya adalah untuk di tempat kerja, bukan di tempat umum ya. Mungkin beda lagi untuk di umum ya. Kemudian adik-adik harapan dari pembelajaran ini adalah dapat menjelaskan ya atau mampu menjelaskan daripada konsep dasar P3K di tempat kerja. Menyebabkan atau adanya dampak ya tindakan kuratif atau kita sebut P3K ya. Apa yang melatar belakangi hal tersebut ya? Sudah disinggung pada minggu lalu ya, di mana setiap aktivitas atau kegiatan pekerjaan ya dilakukan di tempat kerja ya itu memiliki tingkat risiko kemungkinan terjadi ya. Walaupun masuk ke dalam kategori ringan, sedang maupun tinggi ya. Dalam hal tersebut, apapun jenis kegiatannya otomatis memiliki tingkat potensi bahaya atau risiko daripada bahaya tersebut ya. Berbagai upaya pencegahan ya ini dapat dilaksanakan. Upaya-upayanya banyak ya. Selain itu ya, penting pula adanya tindakan P3K yang diperlukan ya. Untuk apa? Untuk suatu tindakan kuratif ya. Pencegahan sebelum terjadi, misalkan promosi preventif itu sudah dilakukan, tapi ada saja atau dapat terjadi akibat ya, daripada kecelakaan, maka tindakan P3K ini diberikan atau dilakukan. Oke. Nah, oleh sebab itu ya, pentingnya di tempat kerja memiliki petugas P3K. Nah, atau kita sebutnya dengan first aider ya. Atau setidak-tidaknya setiap karyawan memiliki keterampilan terkait dengan P3K itu sendiri ya maupun terkait dengan kegawatan medik ya. Karena bisa saja kecelakaan kerja tidak terjadi namun ada riwayat penyakit dari pekerja tersebut kambuh. Nah, ya bagaimana itu cara penanganannya selain daripada membantu ke tempat pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif ya. Oke. Apa itu P3K? Oke, di sini ya didefinisikan sebagaimana ya upaya untuk memberikan tindakan ya bantuan kepada korban kecelakaan maupun kegawat daruratan dengan sigap ya cepat dan tepat tentunya sebelum korban dibawa ke tempat pelayanan atau ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Di sini maupun klinik dokter, puskesmas, rumah sakit ya. Nah, hal tersebut. Atau pula ada yang mengartikan sebagaimana sebagai tindakan bentuk P3K ya, yang pertama dan segera diberikan kepada korban atau penderita baik itu karena kecelakaan maupun karena riwayat penyakit yang mendadak di tempat kerja. Nah, itu ya. Untuk diberikannya tindakan P3K di mana sebelum mendapatkan pertolongan lebih lanjut ya dari Vaskes atau fasilitas pelayan kesehatan maupun petugas medis ya. Kemudian ya, Ibu ingatkan kembali pula terkait dengan petugas medis maupun P3K ini ada beberapa job atau ruang lingkup yang berbeda ya. Di mana untuk petugas P3K atau first aider ini terbatas ya. Sedangkan untuk para medis skupnya lebih luas lagi cakupannya ya. Oke. P3K tidak menggantikan usaha pertolongan medis oleh yang berwenang. Ya, yang berwenang ini mau dokter perusahaan, mau para medis perusahaan, ya.
Akan tetapi hanya sementara, darurat membantu penanganan korban sampai tenaga medis yang diperlukan itu datang. Nah, kiranya seperti itu, ya. Terkait dengan definisi dari P3K. Tujuannya apa P3K? Oke, ini tujuan P3K ya. Ada bagi untuk korban, ada juga untuk perusahaan ya. Dimana untuk korban itu sendiri ya, yang utama adalah untuk menyelamatkan nyawa atau jiwa ya. Meringankan penderitaan, artinya rasa ketidaknyamanan akibat sakit kecelakaannya tersebut ya. Kemudian pencegahan penyakit atau cedera yang lebih parah ya. Kemudian mempertahankan daya tahan korban, artinya memberikan rasa aman ya, sehingga lebih rileks ya, sehingga korban pun menjadi tenang dan dapat menahan ya rasa sakit yang diderita, kiranya agar tidak lebih parah lagi ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk skup bagi korban ya. Menunjang upaya penyembuhan ya, yang tadinya sakit menjadi semakin membaik tentunya ya. Kemudian terkait tujuan P3K untuk perusahaan itu sendiri, nah di sini ya terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman di tempat kerja. Itu penting sekali ya gitu. Ketika tidak ada ketidaknyamanan di tempat kerja, maka rasanya kurang kurang menjadi kurang fokus ya untuk bekerja kiranya. Kemudian mencegah perlukaan atau bagian yang sakit menjadi lebih buruk ya, di mana hal tersebut juga mempengaruhi tempat kerja nantinya ya. Kemudian mencegah kecacatan di tempat kerja ya. Apabila P3K ini cepat dilakukan atau diberikan ya, sehingga tidak menjadi lebih parah, lebih buruk atau bahkan terjadi kecacatan ya. Kasus ini sangat luar biasa berarti. Mempercepat kesembuhan ya, tindakan perawatan, kemudian setelah dilakukan rujukan ya. Melindungi korban yang tidak sadar. Nah, korban yang tidak sadar maka tidak akan bisa melakukan tindakan apa-apa ya. Untuk itu petugas P3K ini sigap ya cepat untuk melakukan penanganan tersebut. Kemudian menenangkan penderita atau korban yang terluka di tempat kerja. Oke. Jadi untuk hal ini ya korban ya lebih diberikan penanganan ya untuk senyaman-nyaman mungkin ya, sehingga tidak lagi traumatik ya. Jadi tidak merasa penderitaannya ini luar biasa tentunya ya. Kemudian terakhir adalah mencarikan pertolongan lebih lanjut, atau dalam hal ini adalah memberikan rujukan ya. Rujukan ke tempat yang lebih komprehensif, lebih komplit ya peralatannya, dan lebih tinggi lagi layanannya tentunya. Oke. Kemudian untuk landasan hukumnya itu sendiri ya, kita ingat kembali ya seperti pada minggu lalu. Yang pertama adalah Permenaker Trans RI ya nomor 3 tahun 82 ya, tentang pelayanan kesehatan kerja. Pengurus wajib melaksanakan P3K serta mendidik dan melatih petugas P3K ya. Jadi adanya layanan kesehatan dan wajib adanya petugas P3K ya. Jadi bukan hanya ditunjuk tapi dilakukan, diberikan didikan, pendidikan dan pelatihannya. Oke. Kemudian Permenaker Trans RI nomor 2 tahun 90 tentang pendayagunaan fasilitas hiperkes dan keselamatan kerja ya. Jadi baik diberikan pelatihan, pendidikan ya terkait dengan P3K dengan adanya fasilitas serta peralatan yang memadai di balai hiperkes atau keselamatan kerja di wilayah tempat kerja tersebut ya. Yang terakhir ya, terkait Permenaker Trans RI nomor 15 tahun 2008 tentang P3K di tempat kerja. Oke.
Nah, itu terkait dengan landasan P3K ya. Pedoman perlakuan atau perilaku P3 ya. P3K terkait dengan slogannya ya, di mana ada singkatan yang namanya patut ya. Jadi patut ini diberikan ya sebelum melakukan tindakan. Nah, T-nya itu tindakan yang diawali dengan P ya. Oke. P itu apa? Patut ya. Ini prinsip saja ya, slogan. Jadi penolong mengamankan diri sendiri lebih dahulu sebelum bertindak ya. Artinya amankan diri ya. Amankan diri, gunakan proteksi diri, pelindung diri ya. Pelindung diri itu banyak ragamnya ya. Ada pakai masker ya, ada pakai handscoon ya. Jadi handscoon ini untuk tangan ya, APD tangan di tangan. Kemudian ada yang menggunakan rompi atau celemek atau apron ya. Kemudian ada pakai sepatu boot dalam artian sepatu boot safety untuk medis ya. Sehingga apa? Ketika ada korban yang mengalami perdarahan hebat misalkan ya, darahnya berceceran dan sebagainya, itu kita tidak terkena dampak dari perdarahan tersebut ya, percikannya gitu ya, atau penularan daripada orang tersebut. Belum tentu seseorang atau korban itu mengalami penyakit menular ya, kita pun tidak tahu gitu kan ya, riwayatnya korban tersebut. Jadi itu pentingnya ya. Jadi amankan diri, penolongnya mengamankan diri, bukan mengamankan diri ini bukan kabur maksudnya ya, bukan demikian. Kemudian untuk apa ini yang kedua ya, dari P kemudian A singkatannya. Amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya ya. Contoh kejadian kebakaran atau korban ini karena tersengat listrik ya. Nah, kita tidak mungkin menolong pada area sumber bahaya atau dekat dengan sumber bahaya. Ibu contohkan di sini adalah sumber bahaya sengatan listrik. Jadi korban ini karena tersengat listrik ya. Nah, kita evakuasi dulu ya, jangan sampai korban ini masih di sini atau kita masih di area sumber bahaya. Sama halnya kita membunuh diri kita juga ya, ketika kita mau menolong kita berada pada sumber bahaya atau berada di lingkup tersebut, amankan dulu korbannya gitu ya, dari gangguan tempat kejadian, dievakuasi ke tempat yang lebih aman dan nyaman tentunya ya. Oke. Kemudian T ya, T yang pertama tentunya, tandai tempat kejadian ya, sehingga orang lain tahu bahwa di tempat tersebut ada kecelakaan ya, atau ada korban kecelakaan ya. Nah, dilakukan apa namanya? Oke. Dilakukan dengan adanya tanda ya, seperti polis line ya. Jadi untuk orang-orang yang bukan petugas ya, itu jangan sampai mengganggu untuk memberikan tindakan ya bagi petugas-petugas P3K ya. Dengan cara apa? Dengan cara menandai adanya polis line tersebut atau tanda ciri ya, menggunakan apapun itu sehingga tidak menjadi kerumunan tentunya ya. Nah, ini juga sebagai salah satu konsep pelaksanaan daripada P3K ya. Oke, baik, sebentar. Dimana usahakan menghubungi ambulans. Dalam artian di sini adalah kita meminta bantuan ya kepada pihak-pihak yang berwenang ya dalam hal ini. Apabila terjadi kecelakaan kerja, kita minta bantuan ya untuk menelpon Polantas ya, dengan terjadinya laka lantas ini perlu dilaporkan. Ataupun keamanan setempat ya, security apabila di tempat kerja tentunya ya. Nah, untuk membantu ya kewajiban-kewajiban daripada terjadinya kasus kecelakaan ini ya.
ataupun menghubungi ya meminta bantuan ambulans ya atau dokter perusahaan untuk apa? Untuk memberikan bantuan instruksi ya petugas P3K apa yang akan dilakukan atau sudah dilakukan ini kita melapor intinya gitu ya, meminta bantuan ke tempat yang lebih lengkap tentunya peralatannya ya. Untuk hal ini adalah lebih tepatnya shoot of help ya. Jadi kita meminta bantuan. Oke. Kemudian ya, untuk T terakhir yakni adalah tindakan pertolongannya. Nah, tindakan pertolongan ini di mana kita memberikan langkah-langkah ya untuk penanganan daripada P3K yang terjadi ya. Sampling adalah terkait dengan pingsan misalnya, ada pekerja yang pingsan di tempat ya. Nah, itu kita harus memberikan tindakan P3K sesuai prosedural atau sistematik ya. Jangan sampai jatuh pingsan misalkan tiba-tiba lunglai pingsan, kemudian kita langsung nyuntik ini, nah, jangan dulu ya, artinya sistematik kita nilai dulu ya. Kemudian apa langkah awalnya ya, langkah berikutnya. Nah, itu jadi jangan sampai memberikan tindakan yang tidak prosedural tentunya ya. Untuk konsep patut ini ya. Tindakannya di akhir. Oke. Sampai di sini mungkin sedikit paham ya untuk adik-adik. Jadi konsep patut ya, baik itu penolong, amankan korban, kemudian tempat diberikan tanda ya, kemudian usahakan minta bantuan, kemudian yang terakhir adalah memberikan tindakan ya. Nah, ketika memberikan tindakan otomatis ada hal yang harus diketahui oleh seorang penolong atau wajib diketahui ya, dimana menilai situasi ya, mengenal kondisi korban, menentukan prioritas pertolongan. Jadi untuk korban banyak misalkannya korban keracunan makanan dalam satu perusahaan. Nah, ini juga memerlukan teknik atau sebuah konsep triase, artinya mana prioritas yang harus kita tolong ya. Kenali juga kondisi korban karena apa sebenarnya ini ya, atau memang riwayat penyakit angina atau memang karena lainnya ya. Kemudian adalah tindakan ketiga di mana segera memberikan pertolongan. Ya, baik. Oke, sebentar. Ya, makasih. Oke, baik. Yang ketiga adalah segera memberikan pertolongan sesuai keadaan korban. Ya. Jadi, pada saat kita menolong, menyesuaikan kondisi korban. Ya. Apabila kondisi korban ada bagian-bagian yang memang mohon maaf ya, ada bagian yang memang sudah pernah terjadi kecelakaan, itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai kita memberikan tindakan memaksakan secara teoritisnya sekali. Nah, itu juga harus menyesuaikan kondisi korbannya ya. Kemudian yang terakhir, mengatur dan merencanakan transportasi, artinya kita petugas P3K ini kan didefinisikan sebagai memberikan tindakan awal atau tindakan yang darurat di awal-awal di pertama ya, tindakan pertama. Untuk yang lebih lanjutnya ini perlu ke tempat yang lebih lanjut ya, seperti rumah sakit, puskesmas atau apapun itu ya. Nah, perlu kita rujuk, perlu kita hantarkan ya ke tempat-tempat tersebut. Artinya ada skema di sini terkait mengatur, merencanakan transportasi ya. Seperti minggu lalu yang kita sampaikan ya, di mana mobil ambulans harus dekat dengan ruang P3K, artinya untuk ranah merujuk ya ke rumah sakit perusahaan. Biasanya di perusahaan-perusahaan besar untuk
perusahaan besar ini punya atau memiliki rumah sakit sendiri ya di luar daripada tempat perusahaannya. Biasanya di dalam perusahaan hanya adanya poliklinik ya, adanya klinik biasanya, bukan rumah sakitnya. Dari klinik baru dirujuk ke rumah sakitnya, kira-kira begitu ya. Oke, ada peralatan, ada bahan yang penting atau yang diperlukan untuk peralatan P3K seminimal mungkinnya ya. Artinya sebaiknya memang memenuhi daripada peraturan Permenaker nomor 15 tahun 2008 terkait dengan P3K ya. Di situ kan ada kotak A, B, dan C. Nah, akan tetapi ini di luar daripada hal tersebut, minimalnya ada satu bahan untuk membersihkan tangan ya, artinya untuk cuci tangan 7 langkah itu kan apalagi di masa pandemi ini ya, sering sekali kita mendapati promotif ya untuk melakukan cuci tangan. Itu kan cuci tangan di air mengalir untuk membersihkan tentunya ya, karena per detiknya atau per menitnya tangan kita ini penuh dengan berbagai macam bakteri ya, atau kuman atau virusnya itu. Nah, salah satunya cuci tangan itu contohnya ya. Itu menggunakan sabun ya, ataupun kalau memang tidak ada air misalnya tiba-tiba padam dan bisa menggunakan alkohol ya atau hand sanitizer lainnya ya. Kemudian yang kedua adalah obat untuk mencuci luka ya. Mencuci atau membersihkan ya. Salah satunya bisa pakai air bersih atau aqua bides ya, atau NaCl ya. Pakai Rivanol juga bisa ya. Pakai povidone iodine itu juga boleh ya. Apa sih ini? Betadine ya, untuk orang awam bilang betadine namanya. Itu juga boleh ya untuk antiseptiknya ya. Kemudian ada obat ya untuk mengurangi rasa nyeri. Merekomendasikan hanya paracetamol ya. Artinya ini obat yang aman ya, aman, bisa sebagai analgesik atau anti nyeri ya, untuk beragam kasus ya. Biasanya ini aman untuk digunakan tentunya. Oke. Baik. Kemudian yang terakhir untuk peralatan di mana ada bahan untuk menyadarkan ya, membantu di mana bahan ini untuk kasus-kasus tertentu ya, itu seperti jatuh pingsan atau mual ya. Kemudian apalagi ya, lain-lainnya gitu ya, kira-kiranya. Salah satu ibu contohkan di sini adalah minyak angin, ada minyak kayu putih ya. Jadi untuk membantu menyadarkan korban-korban karena jatuh pingsan karena keracunan atau lainnya ya. Keracunan dalam artian menghirup sesuatu zat kimia, gas misalnya ya. Itu memang harus ada tindakan lainnya ya, pemberian oksigen. Belum bangun saja misalnya sudah stabil, boleh kita berikan dengan rangsangan-rangsangan penggunaan bahan-bahan seperti ini ya. Oke. Kemudian untuk peralatan seminimal mungkinnya tersedia ada pembalut gulung ya, plester, pembalut segitiga atau kain segitiga atau disebut juga mitela ya. Ada kain steril ya. Ada kasa steril ataupun kasa gulung ya. Itu juga boleh ya. Ada kapas, ada gunting, dan ada pinset ya. Oke, kapas gunting ini ya. Oke, sudah terdengar? Ya, salah satunya ada pembalut gulung, plester, ya, pembalut segitiga, kasa steril, kapas, gunting, dan pinset ya. Nah, hal ini penting minimalnya tersedia ya untuk bantuan-bantuan P3K. Oke, sebelum melakukan bantuan P3K atau tindakan ya, T terakhir memberikan tindakan. Salah satunya harus kita ketahui dulu kondisi
vital secara normalnya pada tubuh manusia atau sebutnya fisiologisnya, ya, tanda-tanda vitalnya. Yang pertama adalah kesadaran, ya. Nah, kesadaran bisa dicek, ya, korbannya ini apatis atau komposmentis, ya, artinya sadar, ya. Kalau apatis kan tidak sadar, ya, terbaring, tidak sadar. Ini normalnya sadar, ya, atau sebutnya komposmentis. Yang kedua, pernafasan, ya. Pernafasan itu bisa kita cek dengan telapak tangan kita, ya. Dekatkan di area hidung atau mulut, ya. Biasanya nafas kan terasa, karena nafas nggak bisa dilihat, ya. Kecuali melihat dada, naik turunnya dada. Oke, atau bisa juga didengar, itu pernafasan. Normalnya untuk yang dewasa, ya, manusia dewasa sekitar 12 sampai 20 kali per menit. Itu normal, ya. Berarti ada. Oke. Untuk denyut nadi, ya. Nadi bisa ada di bagian karotis, bagian leher, ya. Ada radialis, ya, di lengan, ada brachialis, ya, di sini. Kemudian ada di temporalis, ya, di kepala juga ada. Kemudian ada di femoralis, ya. Mohon maaf ya, di selangkangan atau di paha. Nah, itu ya, itu femoralis. Kemudian untuk normalnya, fisiologisnya, antara lain sekitar 60 hingga 100 kali per menit, ya, untuk nadi. Bu, kok saya ketika dicek nadinya besar, Bu, lebih dari 140, misalnya 120, Bu. Nah, ada faktor, padahal saya tidak memiliki asma misalkan, ya. Biasanya kalau asma kan asma kumat nadi juga cepet tuh, ya. Atau saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Cuma saya habis lari aja, Bu. Nah, ya, sudah melakukan pergerakan berat, ya. Salah satunya adalah lari, itu kan pergerakan, ya, yang di luar daripada stabil, ya. Nah, itu juga mempengaruhi, ya. Jadi dikatakan wajar. Tapi misalnya dalam 1 jam, ya, tidak ada perubahan, tetap besar saja. Ini dikhawatirkan ada beberapa indikasi penyakit lain, ya. Tuh, ini kita bicaranya normalnya, ya. Kemudian refleksi keadaan pupil mata, ya. Keadaan pupil matanya ini kita bisa menggunakan pen light, ya, atau lampu senter seperti pulpen, ya. Itu pen light kita cek, ya. Ketika sinar lampunya didekatkan, pupilnya membesar atau mengecil, ya. Normalnya itu kan mengecil, ya, ketika mendapati cahaya, ya. Kita ketika ada sinar yang hendak terlihat terlalu terang di mata kita pun kita menutup mata. Nah, itu ya. Jadi pupilnya mengecil ketika mendapati si cahaya gitu, ya. Oke, itu normatifnya. Oke. Kemudian ada turgor, ya. Nah, turgor ini adalah terkait dengan elastisitas kulit, ya. Contoh, ketika kita mau ngecek turgor, ya, bisa dengan semisalkan kita sentuh, ya. Nah, kita sentuh bagian betis atau tangan atau apapun lah itu bagian tubuh kita, ya. Asal jangan yang vital saja. Kita sentuh, ya, kita tekan, kembali tidak. Nah, gitu, ya. Kalau kembali itu normal, ya. Kalau tidak kembali lama hingga ada memakan waktu 5 menit, ya, atau 2 menit atau bahkan berjam-jam, ketika kita sentuh, kita tekan, loh, kok tidak kembali, bisa saja itu mengalami udem, pembengkakan, ya. Jadi di area tubuhnya terdapat cairan, ya. Nah, itu salah satu
and recheck-nya. Kemudian tidak elastis, jadi kaku. Ya, nah itu juga diperhatikan. Oh, ada apa nih, gitu ya. Nah, itu kita secara fisiologis, secara normalnya saja. Tekanan darah yang terakhir ya, atau orang awam bilang adalah tensi. Nah, tensi itu alatnya ya. Nah, ini tekanan darah ya. Normalnya adalah 120 hingga 80 mmHg. 120 itu adalah sistolik ya, jadi tekanan pertama ya. Kemudian 80 ini adalah diastolik, tekanan 2 atau arus balik. Nanti kalau kita belajar terkait dengan peredaran darah di jantung, nah kaitannya dengan sama halnya kaitannya dengan tekanan darah juga ya. Tekanan dup yang pertama dan dup yang kedua. Secara usia normalnya 120 hingga 80. Nah, ada faktor U, yaitu faktor usia ya. Apabila tensi atau tekanan darahnya itu 140 hingga 90 mmHg, itu masih ambang batas normal. Lebih dari itu sudah hipertensi ya, atau tensinya tinggi. Oke. Kemudian ya, terkait dengan kondisi vital secara fisiologis, nah kita ketahui bersama ya, apa itu deteksi atau mati klinis, ada mati biologis ya. Jadi mati klinis ya, mati klinis ini adalah di mana korban ya terdapat tanda-tanda seperti kekakuan ya, tapi tidak ada pembusukan ya. Dalam waktu tertentu bisa diberikan bantuan, atau kita sebutnya mati klinis adalah kritis ya. Tandanya henti nafas dan jantung ya. Itu korban henti nafas atau jantung. Nah, tapi bisa dilakukan bantuan hidup dasar ya, karena tidak ada pembusukan. Oke. Nah, sedangkan mati biologis ini adalah definisi atau apa ya, kita sebutnya adalah pembusukan ya. Benar-benar memang kalau kita orang awam melihat orang dikubur, nah itu salah satu adalah teori mati biologis ya. Oke. Karena apa? Ketika mati biologis ini ada tanda-tanda ya. Jadi turgornya sudah tidak bisa dicek lagi ya, karena sudah ada pembusukan ya. Kemudian sudah jelas henti nafas, sudah henti jantung ya, nadi tidak ada gitu ya. Kita mungkin pernah melihat ya, mohon maaf, binatang tikus misalnya atau kucing ya meninggal yang diketahui sudah 2 hari, itu kan akan membengkak prosesi pembusukan. Nah, itu kategori mati biologis ya, itu salah satunya. Jadi kita harus bedakan mati klinis dengan mati biologis. Secara apa namanya, secara kebutuhan ya, atau dalam arti check and recheck-nya ya, dimana ketika mati klinis atau mati kritis ini ya, ada sesuatu kemungkinan tingkat keberhasilan kita memberikan bantuan ya. Artinya terlambat 1 menit memberikan bantuan, kemungkinan prosentasenya ini adalah 98% ya. Apabila terlambat 4 menit, nah ini kemungkinan kita memberikan bantuan keberhasilan 50%, artinya 50-50 ya. Apabila terlambat hingga 10 menit, nah udah 1%, atau kalau dibandingkan jumlah 100 orang ini hanya kemungkinan 1 yang dapat kita mungkinkan ya. 1% ini berarti udah nggak mungkin lagi, tapi keajaiban berbicara tidak mungkin ya. Tapi tidak berbicara keajaiban di sini. Oke. Itu terkait dengan definisi dari tanda vital fisiologis ya. Nah, ini jumlah petugas P3K ya pada tempat kerja ya. Oke, sebentar Ibu potong sejenak ya.
Baik, jumlah petugas P3K di tempat kerja kita ulas yang kemarin ya. Menurut Permenaker Trans RI nomor 15 tahun 2008 ini, di mana ketergantungan ya, bukan ketergantungan, artinya ada tingkatannya sendiri apabila risiko rendah dan apabila risiko tinggi ya. Sedang ini mungkin di tengah-tengah ya. Artinya begini, ketika risiko tempat kerjanya itu rendah seperti perkantoran atau perpustakaan ya, cukup petugas P3K itu satu untuk jumlah pekerja kisaran 25 hingga 150. Kelipatan dari 150 berarti kelipatan daripada satu orang petugas. Kecuali di tempat risiko yang tinggi ya, antara 50 hingga 100 ya. Per daripada 50-nya itu ya, itu satu orang petugas. Ketika lebih dari itu kelipatannya ya. Di sini ada kata sedang ya, per 100-nya ya. Risiko sedang, jumlah pekerja sekitar 100, cukup butuh petugas P3K-nya 1 ya. Oke. Lanjut ya. Definisi atau kita ingat kembali terkait dengan kotak P3K, ada kotak A, B, dan C ya. Terdiri dari kebutuhan ya, 25, ada yang 50, ada yang 100. Isinya kurang dan lebih ada kasa, perban, kapas, kain, masker, hingga dengan penlight dan daftar kotak P3K tentunya ya. Dan kotak ini perbandingannya, boleh nggak Bu kalau kotak C ini diganti dengan 2 kotak B? Boleh. Kita lihat jumlahnya ya, jumlah untuk fungsi, jumlah pekerjanya ya. Jadi kalau memang sarananya tidak memungkinkan untuk ada B, bisa diganti A dengan kelipatan 2, karena apa? Per A-nya ini adalah 25 ya. Jadi kita bisa bukan memainkan ya, jadi memenuhinya dengan cara mengganti ya, substitusi. Oke. Ini masih isi kotak P3K ya. Nah, ini sama halnya tadi sampaikan Ibu, boleh nggak Bu diganti kotak A dengan B, B dengan misalkan C diganti B menjadi 2 kali B, boleh ya, menyesuaikan. Yang penting perhitungannya jelas. Oke. Pelaksanaan P3K. Ini sudah ranahnya tindakannya. Ibu contohkan dalam hal ini, ya ini pelaksanaan tentang bantuan hidup dasar ya. Bantuan hidup dasar merupakan tindakan awal ya, terjadi karena kasus-kasus henti nafas ataupun henti jantung ya. Yang utama adalah periksa kesadaran ya, berikan kita pahami di awal ya, kesadaran yang normal adalah kompos mentis ya, positif ada ya. Sedangkan ini tidak sadar ya. Beritahu kepada orang lain ada korban kecelakaan ya, baru kita memberikan tindakan RGP ya, atau BHD, ABC, airway, breathing, circulation ya. Jadi apakah ada sumbatan jalan nafas ya, pernafasannya bagaimana, tanda-tanda perdarahan ya. Kalau memang ada tanda-tanda perdarahan ya, kita berikan tindakan P3K untuk memberhentikan perdarahan ya, karena patah tulang atau bagaimana. Kemudian periksa keadaan lokal ya, maupun keluhannya apabila sadar ya. Tanyakan pada korban rasa nyeri, linu, sakit di bagian mana jika sadar. Jika tidak, ya kita cek ya secara visual. Khusus korban akibat laka lantas, beritahu pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan TKP ya, jika sudah dievakuasi tentunya korbannya. Nah, ini periksa kesadaran ya. Cara memeriksa kesadaran seperti apa? Nah, menggunakan penlight boleh ya untuk mengecek pupil ya. Kalau pupilnya sudah nggak ada, berarti wah itu sudah positif meninggal ya biasanya. Kalau pupilnya masih mengecil, berarti karena pingsan atau apa ya. Pupilnya nggak bisa nih kita cek misalnya. Boleh dicubit, digoncangkan tubuh korbannya ya, agar ada respon yang diberikan ya, refleksi daripada korban itu sendiri. Oke. Nah, ini beritahu dan cari bantuan ya, shout of help ya,
Bantuan apabila kita bukan tenaga terlatih, ya, bukan petugas P3K yang terlatih, jangan kita berikan bantuan BHD, ya, tapi minta bantuan saja. Kemudian periksa jalan nafas, ya. Jalan nafas antara lain ada teknik, ya, ada dorongan rahang bawah, ya, jaw thrust apabila tidak ada fraktur cervicalis. Cervicalis yang dulu SMA-nya sudah belajar anatomi mungkin sudah tahu, ya, cervicalis ini adalah tulang bagian leher. Tulang bagian leher kan ada 7, ya, dari atlas hingga apa tuh, banyak, ada 7, ya, diingat kembali nanti. Kemudian ada teknik dongakan kepala, ya, dan angkat dagu, ya, head lift dan chin lift, ya. Kemudian ada silang jari atau sapuan jari atau cross finger, ya. Nah, itu salah satu teknik dari pembebasan jalan nafas, ya. Nah, ini kurang dan lebih jaw thrust. Ini kan leher, ya, cervicalis itu leher, tulang leher. Ada bantalannya 7 lapis, ya. Nah, ini head tilt, ini head tilt, ini head kepala, ya, jadi kepalanya didongakkan. Kemudian angkat dagu, nah, ini, ya, chin lift ini, oke. Nah, kemudian silang jari atau sapuan jari cross finger, ya, membersihkan apakah ada makanan yang tersangkut, ya, atau benda asing lainnya. Ingat, jangan sampai kita memasukkan jari, ya, main-main masukkan jari kalau penderitanya ternyata riwayat bisa jatuh pingsan karena epilepsi misalkan, ya, kejang-kejang. Jangan berani-berani memasukkan jari, bisa jari kita yang terputus karena tergigit, ya. Oke. Nah, jadi kalau tidak pede, ya, jangan menggunakan jari tapi pakai orofaring, alat, ya, atau lainnya untuk membuka hal tersebut. Kemudian periksa pernapasan korban, ya, bisa didengar atau dilihat dadanya, ya, atau dirasa dengan tangan, ya, dengan tangan di bagian hidung untuk melihat adanya pernafasan pada korban, ya. Apakah nafasnya berhenti cepat, lambat, atau tidak teratur, ya, tergantung dari penilaian yang kita nilai ini, ya. Kalau berhenti, aduh, segera mungkin lakukan RGP, ya. Kalau cepat berikan oksigen, ya. Lambat juga sama, ya, tidak teratur, beri bantuan nafas, ya. Amati korban, ya, cuping hidungnya, ya, mengembang tidak, ya, gerakan dadanya naik turun tidak, dengarkan hembusannya, rasakan hembusannya, ya, baik menggunakan pipi maupun tangan kita. Itu cara ngeceknya, ya. Bila pernapasan berhenti, bisa melakukan pernapasan buatan, ya, ada tanpa alat, ada dengan alat. Kalau tanpa alat bisa mouth to mouth, ya, atau mulut ke mulut ataupun mulut ke hidung, ya. Jangan lupa kalau mouth to mouth hidungnya ditutup, ya, agar apa? Ketika memberikan hembusan nafas masuk ke paru-paru, tidak keluar ke hidung, karena THT telinga, hidung, ya, sama tenggorokan itu jadi satu, ya, satu lubang gitu, oke. Kemudian ada menggunakan alat, ada masker CPR, ya, Ibu tidak menunjukkan di sini, nanti lebih detailnya pas RJP. Ada bagging, ya, itu pakai alat. Kemudian ada tanda-tanda perdarahan atau sirkular, ya. Apa tindakan untuk sirkular ini? Yang pertama adalah cek nadi, ya. Nadi ada di karotis, nah, ini leher, ya. Ada di radialis, ya. Ada juga tadi Ibu sudah menyampaikan di lengan sini, ya, ada brachialis ataupun femoralis, ada temporalis, femoralis di paha, ya, atau selangkangan paha. Jika tidak ada tanda-tanda perdarahan, nah, boleh melakukan dekompresi, ya. Kalau ada tanda-tanda perdarahan, ya, kita berikan bantuan P3K tentang stop untuk perdarahan tersebut, ya. Periksa keadaan lokal dan perhatikan keluhannya. Ya, keadaan lokal itu bisa saja karena perdarahan, patah tulang, ya, atau lain-lainnya, ya. Jadi dicek, ya, karena apa. Tanyakan pula pada korban merasa nyeri, linu, atau sakit, ya. Nah, bertanya kalau sadar. Kalau nggak sadar,
bisa kita inspeksi ya, melihat keadaan kondisi korban. Oke. Itu terkait dengan tindakan atau bantuan ya, pelaksanaan bantuan kepada korban. Segera hubungi polisi apabila memang ini kasus laka lantas ya, dan tandai tempat kecelakaan apabila sudah dievakuasi si korbannya. Oke. Ini terkait dengan gangguan khusus. Ya, sekilas gangguan khusus Ibu contohkan di sini karena pingsan ya, atau peredaran darah tidak stabil atau shock ya. Oke. Ada penggolongannya di mana ada ringan, sedang dan berat ya. Dikatakan ringan, masih sadar ya orangnya, tapi pucat, kulitnya dingin, nadinya lemah dan cepat ya. Bisa lebih dari 100 atau kurang dari 60 ya. Dan rasa haus. Itu ringan. Kemudian ada juga kategori sedang ya. Sedang ini sudah tidak 100% sadar ya. Kemudian ada tanda-tandanya, kadang-kadang mengacau. Jadi gelisah ya. Bayangkan saja yang sudah pernah mengalami pingsan, bagaimana rasanya? Pasti gelisah sebelum pingsan. Pengen cepet-cepet rebahan atau istirahat atau bahkan ingin duduk ya gitu. Berat, kategori berat, ini nadi sudah susah teraba ya gitu. Bahkan cepat sekali ya, hampir 150 kali per menit ya. Mata terlihat cekung ya gitu. Dan pernafasan cepat dan tidak teratur. Penanganannya seperti apa untuk P3K? Yang pertama, untuk kejadian yang pingsan ya, bantu amankan korban ke tempat yang nyaman ya, yang teduh ya, dimanapun itu, mungkin di ruang P3K-nya ya gitu. Kemudian meminta bantuan untuk manggil ambulans ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya, mungkin sedang hamil gitu ya, atau lainnya, jadi perlu diminta bantuan, nanti dirujuk ke rumah sakit ya. Periksa kondisi korban bernafas apa tidak ya, responnya ada apa tidak ya. Kalau tidak ada nafas, waduh kenapa ini ya pingsannya gitu. Posisikan korban secara terlentang ya, berbaring terlentang itu ya. Naikkan kaki setinggi 30 cm dari dada. Jadi kayak terasering miring begini ya, ini kaki. Lebih rendah daripada dada atau kepala ya. Agar aliran darah cepat kembali ke otak. Oke. Longgarkan pakaiannya ya. Barangkali ada agak ketat ya, atau pakai baju berlapis-lapis ya, pakai baju, pakai rompi, pakai apalagi hazmat mungkin ya. Itu dilonggarkan ya. Jika ia muntah, miringkan kepalanya agar tidak tersedak ya, atau arus balik ke paru-paru. Jika korban tidak sadarkan diri hingga beberapa menit, napasnya negatif, henti jantung, ya, lakukan CPR atau RGP, ya, cardiopulmonary resuscitation atau RJP, resuscitation jantung paru luar. Ya. Jika korban sadar, beristirahat atau diistirahatkan ya, kurang dan lebih 15 hingga 20 menit ya, agar nyaman korban pingsan tersebut. Kemudian evaluasi diobservasi ya, per per 20 menitnya ya. Bagaimana? Apakah ada yang dirasa ya, seperti sesak nafas barangkali, atau sakit kepala, atau sering sulit menggerakkan badannya ya, atau bagian tubuhnya. Kalau salah satunya memang dirasa ada, berikan bantuan yang lebih lanjut ya, gitu, seperti pemberian minum barangkali agar rileks ya gitu, atau jika ada oksigen, pasang oksigen, berikan oksigen ya. Kemudian tindak lebih lanjut, rujuk jika mengalami cedera parah ya, karena bukan wewenang kita selaku petugas P3K. Oke, itu kasus pingsan atau shock ya. Ini kasus perdarahan. Nah, untuk perdarahan perlu kita ketahui dulu ya, cek nadinya ya.
nadi di bagian arteri dicek ya. Kemudian apakah ada darah yang keluar di bagian nadi arteri tersebut ya atau tidak, kemudian warnanya bagaimana, merah segar atau tidak. Nah, boleh juga kita ngeliat di balik pembuluh balik atau vena ya. Darah tidak menyembur atau tidak keluar ya, warna darahnya merah kecoklatan atau tidak ya. Biasanya kalau kecoklatan berarti dari vena ya. Kalau dari arteri biasanya merah segar. Nah, ini kapiler ya. Kapiler ini lebih kecil lagi ya. Jadi darahnya merembes. Nah, jadi tidak keluar ya. Berarti kan dia membengkak, tapi di dalamnya adalah isinya darah. Nah, itu biasanya pembuluh kapiler yang pecah ya atau perdarahan. Oke. Mungkin adik-adik juga pernah mengalami kok kulit saya membiru ya di kaki atau apa. Nah, itu salah satu adalah pembengkakan daripada pembuluh kapiler ya. Jadi ada jaringan pembuluh kapiler yang pecah di situ ya. Nah, perlu ada tindakan. Bagian anggota badan ditinggikan agar mengurangi derasnya aliran darah ya. Karena sistem hipotalamus kita kan ada di otak ya, jadi lebih tinggi gitu ya. Kemudian lindungi luka dengan perban atau steril ya, dilindungi, dibalut ya. Tekan luka pembuluh darah yang putus dengan kain atau kasak ya, jadi didep ya, ditutup bagian lukanya, didep agar darah itu tidak keluar secara terus-menerus ya. Segera bawa penderita ke dokter ya, puskesmas atau rumah sakit dari perusahaan tersebut. Oke, itu tindakan daripada perdarahan ya. Setidak-tidaknya perdarahan di bagian kaki maupun tangan ya, dengan kasus-kasus yang skalanya ringan ya. Kalau sudah tinggi, sudah tidak bisa kita berikan P3K, alangkah lebih baiknya kita bawa ke tempat rumah sakit ya, agar lebih ditangani lebih cepat. Oke. Minum dulu ya. Kemudian ada terkait dengan perdarahan dari hidung. Siapa yang pernah mengalami mimisan? Nah, ini disebutnya adalah epistaksis ya, mimisan. Nah, bagaimana cara penanganan P3K-nya? Duduk ya, bantu duduk untuk korbannya, jangan berdiri ya. Duduk biar rileks ya. Yang utama itu adalah rileks. Posisinya sadar ini ya, pasiennya sadar atau korbannya sadar. Kemudian kepala jangan menengadah atau mendongak ya, tapi menunduk ya. Kemudian basahi 2 gulung kapas ya dengan larutan peroksida 3% atau gulungan tisu atau gulungan kapas lah, demikian ya. Jika tidak ada kapas ya boleh pakai tisu atau lainnya. Masukkan ke dalam lubang hidung yang mengalami epistaksis tersebut ya. Kemudian tekan cupingnya, cuping itu kanan kirinya si hidung ini selama 10 hingga 15 menit ya. Korban dilarang bernafas di hidung ya, takutnya menjadi meresponsif kembali si darah keluar, tapi bernafaslah melalui mulut ya. Sembari menekan cuping hidung tersebut selama 15 menit ya. Korban sementara dilarang berbicara, makan dan minum jelas ya, agar tidak tersedak atau lainnya ya. Jangan menghembus nafas terlalu kuat dari hidung sebab perdarahan dapat berulang ya. Tunggu hingga 15 menit dari menekan cuping hidung tersebut ya. Kemudian observasi lagi ya. Dan disarankan untuk sedikit demi sedikit bernafasnya melalui via hidung ya. Kalau masih bercucuran ganti kapasnya ya. Kemudian masukkan lagi gulungan kapas atau tisunya, tutup lagi cuping hidungnya hingga berhenti epistaksisnya ya. Jangan posisikan korban epistaksis menengadah tapi menunduk. Oke? Itu P3K untuk epistaksis.
Oke. Di sini adalah penanganan luka karena gigitan, ya, gigitan hewan yang terinfeksi virus rabies. Misalnya, di sini misalkan saja, ya mungkin saja bisa terjadi, atau gigitan lainnya, bukan gigitan nyamuk ya dalam hal ini. Oke. Nah, luka gigitan dibersihkan dulu dengan air dan sabun, ya disterilkan, dibersihkan. Tutup luka dengan kasa, steril maupun yang dibalut. Ya, segera kirim ke rumah sakit atau dokter ya. Karena hewan-hewan yang memiliki penyakit rabies ini dapat menularkan pula ke manusia ya, dan laporkan ya agar hewan tersebut ditangkap di penangkaran ya, ke pihak yang berwajib agar tidak ada korban lagi ya. Sebenarnya kalau di medis ada tindakan lebih khusus, tapi karena ini petugas P3K, alangkah baiknya kita bersihkan saja ya. Bersihkan kemudian dibalut ya. Segera lakukan rujukan ke rumah sakit atau dokter perusahaan ya. Seperti itu. Karena di sana nanti ada tindakan lagi ya. Ada bukan vaksinasi, jadi seperti disuntik anti tetanus ya. Biar tidak terjangkit penyakit rabiesnya dengan cepat, itu pun ya. Ada gigitan ular juga Bu, pernah terjadi di perusahaan saudaraku misalkan ya. Ada yang terkena gigitan kobra misalkan, karena di area tersebut banyak ular hutan misalkan ya yang berbisa. Nah, boleh ya lakukan tindakan P3K, bersihkan ya, segera ikat, balut bagian luka apabila posisinya adalah karena ular yang berbisa. Ikat bagian ujung dan ujung dari yang tergigit, jadi ujung bawah gigitan dan atas gigitan. Diikat sekencang mungkin agar racunnya tidak beredar ke pembuluh darah, tidak langsung masuk ke menyebar ke seluruh tubuh. Jadi ujung bawah dan ujung atas area gigitan segera kita ikat. Ya. Kemudian segera bawa ke fasilitas ya, ke rumah sakit perusahaan atau dokter perusahaan. Segera diberikan tindakan suntik ATS ya, anti tetanus serum atau serum daripada toksik racun hewan tersebut. Oke. Nah, ini ada pula kasusnya karena penanganan P3K pada area mata ya. Bisa saja karena percikan apa ya? Minyak gitu ya, minyak goreng misalnya. Atau kalau dalam pekerjaan karena percikan bunga api ya pada saat welding ya, pengelasan misalnya. Ini penanganannya bisa amankan korbannya ya, kemudian tutup luka pada mata dengan kasa steril atau kain bersih. Jangan berusaha mengambil benda asing yang masuk di mata gitu ya, langsung diambil, karena apa, tangan kita kan belum tentu bersih, maksudnya gitu ya gitu. Pada trauma kimia, segera guyur mata dengan air bersih selama 15 menit, artinya terpercik bahan kimia ya, biasanya mungkin petugas laboratorium ya, terpercik bagian-bagian dari bahan-bahan kimianya, itu segera diguyur pakai air aquabides atau air bersih ya, sehingga tidak terlalu perih di mata. Itu jangan dikucek ya matanya gitu, nanti saraf-saraf bagian matanya merah rusak gitu ya. Segera rujuk ke rumah sakit untuk diberikan penanganan ya. Jadi seperti itu kiranya untuk penanganan luka pada mata, tergantung kasusnya ya. Kalau karena ada serpihan potongan, mungkin bisa langsung dibersihkan ya. Jadi dibersihkan dengan air bersih pada air mengalir tentunya ya. Itu disiram pada air mengalir juga boleh ya. Seperti itu. Baru kita tutup ya. Kita bawa ke rumah sakit. Oke. Ada kasus terlihat di gambar. Nah, kira-kira adik-adik kalau mendapati hal ini apa yang akan dilakukan?
Apa kira-kira yang dilakukan? Coba dari pembelajaran dari awal bisa ada tanggapan dari adik-adik untuk kasus-kasus yang terlihat pada gambar ini? Cek nadinya Bu. Cek nadinya. Untuk korban yang mana nih? Ada korban A, kita sebut yang warna biru, ada korban B, ya. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan? Ada yang berani atau mau menjawab, berusaha menjelaskan? Boleh dari Anggi barangkali? Belum Bu. Oh, belum. Oke, padahal ini eh Hadi barangkali Haki. Tanzil, Krisna barangkali Krisna. Tidak ada yang ingin berpendapat? Bu maaf Bu, gambar yang mana ya Bu? Di share screen-nya nggak ada Bu. Yang ini, kelihatan? Share share screen-nya nggak ada Bu, nggak kelihatan share screen-nya. Nggak terlihat. Loh, berarti dari tadi menjelaskan tidak terlihat. Iya, Bu. Iya Bu, Kalau share saya screen manual, Bu. Bu. Gimana? Saya manual Bu tadi Bu, dari tadi Bu. Lihatnya di PDF. Lihatnya manual PDF. Oke. Tapi pegang ya. Bisa buka pegang materinya ya. Iya Bu. Nih, ya. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah. Materi bisa diakses dengan mudah. Materi yang dimaksud apa yang harus dilakukan ketika mendapati situasi kondisi seperti ini. Langsung nelpon ambulan Bu sama polisi. Oke, good. Ada lagi? Terus mengamankan jalanan Bu. Mengamankan jalan, bukan mengamankan orangnya. Ya orangnya Bu di pinggir. Oke, ada lagi? Memanggil warga Bu untuk memindahkan ke tempat yang aman. Oke, evakuasi Bu. Panggil warga untuk membantu mengevakuasinya. Boleh. Ada lagi? Mengasih tahu keluarganya, Bu. Memang kenal. Kan tidak sadar ini. Boleh memberitahu keluarganya, Bu, terjadi kecelakaan sanak saudaranya. Oke, good ya. Baik. Untuk kasus seperti ini, misal terjadi laka lantas, ya, bisa segera meminta bantuan ya dan melapor ya. Meminta bantuan memanggil ambulans atau melapor kepada Polantas terdekat ya. Apabila korbannya setengah sadar atau masih memiliki nyawa ya, ataupun berada di tengah-tengah jalan, alangkah lebih baiknya dievakuasi ke tempat yang lebih aman dan nyaman ya, agar tidak terjadi laka lantas double ya, artinya terlindas ataupun lainnya, kan jangan di tengah-tengah juga mengganggu jalan untuk publik ya. Oke. Kemudian apabila memang yang masih sadar,
kemudian sadar atau hanya karena pingsan tidak ada patah tulang atau cedera lainnya, kita coba bantu agar sadar ya, berikan minyak angin atau memberi bantuan minum ya agar tenang gitu. Oke. Itu salah satu konsep patut ya. Jadi penolong juga diamankan, hati-hati pada saat evakuasi, ada kendaraan hilir mudik ya, amankan diri juga ya. Kemudian bisa bantu korbannya dengan baik dan tenang tentunya ya. Oke, Ibu tanya, apa itu P3K? Pertolongan pertama, Bu. Pertolongan pertama. Upaya pertolongan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan medis. Oke, good ya. Upaya pertolongan pertama sebelum ada tindakan dari petugas medis boleh. Nah, sebutkan atau jelaskan daripada pelaksanaan P3K jika mendapati nama, ya misal ya udah kenal kitanya, namanya Jerry, berusia 20 tahun, terkena percikan bunga api pada saat pengelasan di tempat kerja. Apa yang harus kita lakukan sebagai petugas P3K? Ambil kotak P3, Bu. Terus? Ambil perban. Ya, terus itulah, Bu. Nah, gimana? Itulah, Bu. Ambil kotak aja tuh sudah, nggak ngapa-ngapain. Bantu tambahkan, coba rekannya. Diobati, Bu. Bu. Bantu diobati, Bu. Bantu pengobatannya, Bu. Diobatin apanya Ya, nih? diperban tangannya, Bu. Diperban? Lukanya, Bu. Lukanya? Iya, Bu. Oke. Terus ada lagi nggak? Cuci dengan air bersih, Bu. Oh, good. Ada lagi? Bawa ke ambulan, Bu. Alkohol biar nggak terinfeksi. Gimana? Pakai apa? Pakai alkohol, Bu. Alkohol, Bu. Wow. Pakai Biar nggak alkohol. terinfeksi, Bu. Biar tidak terinfeksi. Ya. Ada lagi? Ditutup pakai kain kasa, Bu. Oke, good. Untuk kasus, jika mendapati kasus seperti ini, ya tadi disampaikan sebenarnya ya, bersihkan dulu menggunakan air bersih atau aquabides atau NaCl ya. Biasanya petugas P3K pasti sudah ketersediaan hal tersebut. Betul, bawa Bu alat P3K kitnya ke tempat kejadian boleh datang atau korban yang datang ya. Nah, jadi bukan hanya membawanya saja ya. Nah, kemudian bersihkan ya, dibersihkan dulu area matanya dengan air bersih ya atau aquabides ya. Nah, kemudian kita balut ya. Kita tutup dulu karena ini kan karena bunga percikan bunga las ya pada saat pengelasan. Jangan disiram pakai alkohol ya, mata perih loh. Alkohol aja kita kulit kalau ada luka itu perihnya minta ampun, apalagi mata. Jangan ya, jangan disiram dengan alkohol, nanti saraf seluruh area mata rusak nantinya ya. Nah, sensitif mata kita ini, bola mata kita ini penuh dengan sensitivitas ya. Nah, tadi ada yang bilang, Bu, bawa ke ambulan, bukan bawa ke ambulan, minta bantuan ya, datangkan ambulan untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, itu ya. Oke, seperti itu anak-anakku. Jadi jangan salah tafsir ya. Kita identifikasi nilai ya kondisi dari korban tentunya. Jadi apa yang kita berikan atau kita lakukan ya terkait dengan tindakan yang diberikan itu juga memperhatikan seluruh aspek ya, baik diri kita, korbannya maupun lingkungan ya. Oke, pada hari ini kita belajar apa saja? Ada yang bisa
meresumnya. Tidak ada? Penanganan Bu di tempat kerja Bu. Penanganan apa itu, De? Penanganan tentang kecelakaan Bu. Oke. Iya. Ada lagi yang mau bantu? Padahal udah ditayangkan. Oke. Yang pertama ya, pada pembelajaran ini sebagaimana tujuan pembelajaran diharapkan adik-adik bisa memahami ya apa itu dasar P3K ya, serta menjelaskannya ya. Sedikit tidaknya pada hari ini ya, tadi disampaikan oleh adik-adik ya terkait dengan penanganannya Bu, pengobatannya ya, karena P3K masuk ke dalam kuratif Bu, boleh ya. P3K itu sendiri adalah tindakan bantuan di awal Bu, boleh ya, demikian. Kemudian pedoman pelaksanaannya harus perhatikan kondisi dari penolongnya, ya korbannya, lingkungannya, baru bertindak Bu. Oke ya. Alat ketersediaan bahan dan material P3K juga dipenuhi sebagaimana yang tertera di Permenaker Trans RI nomor 15 tahun 2008 Bu. Itu juga boleh ya. Nah, jadi kiranya belajar pada hari ini terkait dengan tindakan P3K-nya. Itu baru sampel ya yang Ibu tuliskan. Baik itu karena kasus mimisan, pingsan, perdarahan, ya. Kemudian karena binatang terkena binatang tergigit ya, karena binatang yang terinfeksi ya. Nah, itu baru sebagian, nanti kita bahas per minggunya. Ada beberapa tematik-tematik pada saat awal pertemuan sudah diceritakan sebagaimana RMP dan SAP-nya. Oke, mungkin itu ya terkait dengan pembelajaran pada hari ini ya. Semoga dapat bermanfaat ya untuk adik-adik ya. Waktu pun sudah pas hampir 11.20. Nanti minggu depan dan selanjutnya kita akan menggunakan UBL ya. Jangan menanyakan lagi masalah absensi ya. Sudah mengakses UBL itu sudah terrecord ya, Ibu ulangi lagi, sudah terrecord, track recordnya adik-adik pun sudah ada ya. Jadi tidak perlu Bu link absensi, tidak perlu ya, sudah otomatis ya. Ini fasilitas dari kampus seperti ini. Oke, barangkali dari sini sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau Ibu sudah cukupkan saja? Cukup Bu, cukup. Baik, terima kasih adik-adik ya. Sekali lagi semoga bisa dipahami ya, dipelajari kembali ya. Untuk materi bisa di-download ya, sebagaimana sesuai jadwal mata kuliah tentunya ya, karena settingannya demikian. Di luar daripada jadwal tidak bisa di-download. Oke, mungkin itu saja ya informatif dari Ibu. Semoga pertemuan ini bermanfaat ya, dan bisa diimplementasikan baik itu nanti di tempat kerja maupun di rutinitas ya. Oke, Ibu cukupkan. Ibu mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join ya, bisa bantu kawannya nanti yang belum paham ya, seperti itu. Juga Ibu mengucapkan mohon maaf apabila